Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita merenungkan sedikit ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78 hingga ke 80. Pada ayat 78 Allah ingatkan kita bahwa salat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salah, dirikanlah salat. Mulai dari tergelincirnya matahari, yaitu salat zuhur, kemudian asar, kemudian malamnya maghrib, isya dan subuh. Dan khusus salat subuh, Allah ingatkan kita bahwa salat itu akan disaksikan oleh para malaikat Allah. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena ketika waktu subuh ada yang disebut malaikat pencatat pagi dan malam. Dan di waktu subuh itulah mereka bertemu. Dan ketika mereka menyaksikan orang-orang yang sedang salat subuh, maka ketika malaikat itu menuju kepada Allah, maka mereka berkata, saya telah meninggalkan si fulan dalam keadaan melaksanakan salat subuh berjamaah. Masya Allah. Itulah indahnya jika kita senantiasa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian pada ayat ke-79 kita diingatkan bahwa ada satu amalan sunnah yang istimewa yang diwajibkan bagi Nabi, sedangkan kita pengikutnya hanya diberikan keringanan, yakni sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Apa itu? Yakni ibadah salat tahajud. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini adalah ayat bahwa jika kita senantiasa bertahajud, maka Allah akan memberikan keutamaan apa itu? Maqamam mahmuda, akan ditinggikan derajatnya, akan diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir menafsirkan bahwa maqamam mahmuda ini adalah tempat di mana Nabi di akhir kelak nanti akan memberikan syafaat kepada pengikutnya. Itulah syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Kemudian pada ayat 80 kita diingatkan bahwa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijani mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu merupakan doa yang dimana doanya orang-orang yang senantiasa melaksanakan tahajud, pertama Allah akan berikan maqam mahmuda, tempat yang mulia. Allah akan meninggikan derajatnya. Itulah indahnya jika kita senantiasa melaksanakan salat sunnah, maka Allah akan senantiasa meninggikan derajat kita. Semakin banyak sunnah-sunnah Rasul yang kita hidupkan, insya Allah semakin tinggi kedudukan kita, semakin tinggi derajat kita insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa tadi kita diingatkan bahwa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Barang siapa yang senantiasa menunaikan tahajud ini, akan Allah berikan tempat yang berkah, akan dimasukkan ke dalam tempat yang benar. Maka sering-seringlah baca doa ini ketika kita bermohon kepada Allah. Misal, ya Allah berikan saya pekerjaan atau hal yang lain, maka Allah akan berikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian, wa akhrijani mukhraja sidqin. Keluarkan saya ya Allah dari hal-hal keburukan. Allah akan menjaga kita dari segala hal maksiat. Allah akan mengeluarkan kita dari segala hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di sini Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi orang-orang yang senantiasa menunaikan salat tahajud. Orang-orang yang jahat kepada dia tidak akan mampu melukai dirinya karena Allah sudah melindungi hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan salat tahajud. Masya Allah, itulah indahnya orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah yang spesial ini. Semua kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa menunaikan ibadah malam ini, yaitu tahajud. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.